Idul Fitri adalah tentang panggilan untuk kembali pada kesucian, memperkuat silaturahmi dan kebersamaan, menanamkan kasih sayang pada mereka yang selama ini bersama dalam kehidupan. Langkah yang kedua untuk mensucikan diri adalah sesuai dengan lanjutan ayat pada surat Ali Imran ayat 134. Jika kita ingin kembali kepada kesucian dan ketakwaan yang kuat, maka kita harus menguatkan ibadah sosial dengan sedekah, infak dan zakat. Ibadah ini tidak hanya dilakukan saat kita dalam kondisi finansial kuat, namun harus dilakukan saat kita merasa berat sebagai wujud taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pemberi nikmat. Kita harus yakin bahwa berbagi tidaklah sama sekali akan mengurangi harta kita. Sebaliknya, dengan berbagi maka hakikatnya Allah sedang menambah apa yang kita punya. Zakat fitrah yang kita keluarkan di bulan puasa dan zakat mal untuk menyucikan jiwa kita adalah wujud kesadaran jiwa bahwa semua yang kita punya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya. Hal ini sekaligus menyadarkan kita bahwa ada hak orang lain di dalam harta kita. Semua bukan milik kita dan tak akan dibawa saat kita meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi harrama siyama ayyamal 'id ayyamal a'yadi dhiyafatan li'ibadihi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Pagi ini cahaya matahari dan alunan takbir membelah langit yang tinggi, mengiringi syukur yang mengalir deras dari dalam sanubari. Hari ini alam semesta bertasbih menyaksikan wajah-wajah yang berseri dan bersih. Setelah 1 bulan berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala tanpa pamrih. Setelah 1 bulan penuh kita tempuh jalan kesabaran, kini tibalah saatnya kita merayakan kemenangan dan keberkahan. Teriring kalimat doa
ja'alanallahu minal 'aidina wal faizin. Semoga kita menjadi orang yang kembali fitri dan terjamin serta masuk dalam golongan orang-orang yang muttaqin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di pagi ini hati-hati yang haus akan rahmat Allah dipenuhi keceriaan yang mendalam, dibasuh lautan ampunan dari Allah Tuhan semesta alam. Di bawah langit yang bertasbih atas izin ilahi, kita berkumpul dalam kemenangan sejati, bukan hanya karena menuntaskan puasa di bulan yang suci, tetapi karena berhasil menundukkan hawa nafsu untuk menjadikan diri jiwa-jiwa yang suci. Oleh karena itu, mudah-mudahan di hari yang fitri ini kita tergolong menjadi orang-orang yang muttaqin. Dan marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian imtithalul awamirillah wastinabun nawahi. Fa insyaallah Allah akan golongkan kita menjadi golongan yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Idul Fitri bukan sekedar hari perayaan. Idul Fitri bukan hanya tentang pakaian dan berbagai aneka hidangan. Idul Fitri bukan hanya pergi jalan-jalan menuruti keinginan. Idul Fitri adalah momentum menguatkan tekad baja, menjadi hamba Allah yang patuh pada perintahnya dan sekuat tenaga meninggalkan segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri adalah tentang hati yang kembali menjadi suci, tentang ruh yang bersujud dalam damai di hati, merasakan kelembutan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala nan abadi. Idul Fitri adalah tentang panggilan untuk kembali pada kesucian, memperkuat silaturahmi dan kebersamaan, menanamkan kasih sayang pada mereka yang selama ini bersama dalam kehidupan. Semoga kebahagiaan ini tidak hanya berhenti di hari ini, tetapi terus menyala dalam setiap langkah kehidupan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Untuk mewujudkan kesucian diri, ada dua hal yang perlu kita pahami dan tancapkan dalam hati dan sukma. Pertama adalah penguatan dimensi vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala melalui penguatan ibadah dan meraih ampunan atas segala dosa. Kedua adalah penguatan dimensi horizontal kepada sesama manusia melalui kepekaan sosial dan senantiasa menebar kebaikan dan cinta. Jika dua hal ini mampu diaplikasikan dalam kehidupan kita, maka insya Allah kehidupan kita akan dinaungi kebahagiaan sampai akhir masa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian dilanjutkan dengan ayat alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dari ayat ini kita diingatkan cara menyucikan jiwa, yaitu ada beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah untuk meraihnya adalah berdasarkan ayat surat Ali Imran ayat 133, kita diperintahkan untuk bersegera meraih ampunan dan surganya, seraya menyadari bahwa kuasa Allah begitu luas bagi kita, seluas surga yang Ia sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bentuk ikhtiar meraih ampunannya telah kita lakukan selama 1 bulan penuh. Berpuasa menjalankan perintah Allah
dengan hati yang kukuh, iman dan takwa, juga terus kita semai untuk memastikan ibadah kita senantiasa utuh. Semoga semua ini berujung pada ampunan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya masa lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Langkah yang kedua untuk mensucikan diri adalah sesuai dengan lanjutan ayat pada surat Ali Imran ayat 134. Jika kita ingin kembali kepada kesucian dan ketakwaan yang kuat, maka kita harus menguatkan ibadah sosial dengan sedekah, infak dan zakat. Ibadah ini tidak hanya dilakukan saat kita dalam kondisi finansial kuat, namun harus dilakukan saat kita merasa berat sebagai wujud taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pemberi nikmat. Kita harus yakin bahwa berbagi tidaklah sama sekali akan mengurangi harta kita. Sebaliknya, dengan berbagi maka hakikatnya Allah sedang menambah apa yang kita punya. Zakat fitrah yang kita keluarkan di bulan puasa dan zakat mal untuk menyucikan jiwa kita adalah wujud kesadaran jiwa bahwa semua yang kita punya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya. Hal ini sekaligus menyadarkan kita bahwa ada hak orang lain di dalam harta kita. Semua bukan milik kita dan tak akan dibawa saat kita meninggal dunia. Hanya dengan cara berbuat baik, dengan harta yang disedekahkan kepada sesama, harta kita akan memberi manfaat saat kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma naqasat shadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abadan ya'fi illa 'izzan wa ma tawadda'a ahadan lillah illa rafa'ahu Allah." Dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah sedekah itu mengurangi harta dan tidaklah Allah menambahkan bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah akan meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat." Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran ayat 134, Allah juga memerintahkan agar kita senantiasa mengendalikan amarah dan suka memaafkan kesalahan, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ramadan dan Idul Fitri menjadi momentum pembuktian. Saat puasa kita diwajibkan mengendalikan nafsu amarah yang sering kita lakukan. Kemudian di hari Idul Fitri kita diperintahkan untuk saling memaafkan. Mari semua itu kita lakukan dengan tulus tanpa kepalsuan. Perkuat silaturahmi untuk mengikat hati kita sesama penuh kedamaian. Mari jadikan Idul Fitri kali ini Idul Fitri yang terbaik bagi kita. Mari kuatkan tekad untuk senantiasa mempertahankan kesucian ini bersama. Kita tidak tahu apakah kita akan bisa bertemu kembali dengan Idul Fitri di masa selanjutnya. Mari kita saling memaafkan atas segala dosa yang pernah kita berbuat kepada sesama, terutama meminta maaf kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita ke dunia. Beruntunglah yang masih memiliki kedua orang tua. Mereka adalah jimat yang harus terus kita jaga. Merekalah yang telah berjasa dalam kehidupan kita dan menghantarkan kita meraih kesuksesan kehidupan dunia dan akhirat. Saat ini usia orang tua kita terus bertambah. Fisik mereka pun semakin lemah dan menua. Raih kedua tangan mereka yang sudah mulai keriput namun penuh dengan berkah. Cium tangan mereka, peluk rah tubuhnya. Minta maaflah kepada mereka dengan setulus hati dan jiwa. Percayalah, sesukses apapun kiprah kita di dunia, tidak ada apa-apanya di hadapan mereka.
Merekalah yang telah menjadikan kita mampu meraih ini semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Surat Al-Isra ayat 27. Dalam kitab tafsir Marah Labid jilid 1 halaman 522, Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa anak harus menghormati dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Beliau mengingatkan bahwa orang tua telah memberikan kasih sayang dan berkorban tanpa batas dalam mendidik serta membesarkan anak-anak mereka. Sehingga sebagai anak kita wajib membalas kebaikan mereka. Meskipun apa yang kita lakukan tidak akan pernah sebanding dengan pengorbanan yang telah mereka berikan dalam kehidupan kita. Berbakti pada orang tua tidak hanya saat mereka hidup di dunia. Bagi orang tua yang sudah meninggal dunia bukan berarti selesai bakti kita kepada mereka. Ziarahi makamnya, berdoalah kepada Allah untuk mengampuni segala dosa dan menerima segala amal ibadahnya. Bukan harta, jabatan, dan materi dunia yang mereka harapkan dari anak-anaknya, namun untian doa, kebaikan para penerusnya yang mereka nanti-nantikan di alam kuburnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya dan mengampuni dosa-dosanya. Semoga Allah menerima doa-doa kita untuk orang tua kita nanti. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Inilah khutbah yang kami sampaikan dengan singkat. Mudah-mudahan esensi Idul Fitri kita isi dengan sebaik mungkin, yaitu mengaplikasikan dari apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita resapi dan kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempertahankan kesucian kita di hari raya Idul Fitri seperti bayi yang terlahir kembali. Kayaumin waladathu ummuhu. Ketika kita keluar dari masjid ini, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah akan menghapus segala kesalahan-kesalahan kita. Maka janganlah kita menodai hari raya Idul Fitri dengan kemaksiatan-kemaksiatan kita kepada Allah, sehingga Allah menjadi murka kepada kita. Marilah kita saling erat, saling silaturahim, dan saling kita menjaga kedamaian di antara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menguatkan hati kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa
وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم، وقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحش والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم أهلك الكفرة والمشركين والظالمين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين والظالمين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين والظالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi hari yang suci ini kami bersimpuh menghadap-Mu ya Allah, seraya kami memohon kepadamu ya Allah, seraya kami memuji kepadamu ya Allah dengan kebesaran-Mu ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, di pagi hari yang penuh dengan kedamaian, dengan kesucian ini ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ampunilah segala kesalahan pasangan kami ya Allah, suami, istri, dan anak-anak kami ya Allah, serta keluarga kami ya Allah, juga seluruh kaum muslimin dan muslimat, wa khasatan man yahduru fi hadzal masjid. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan kami, kealpaan kami ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni, menghapus dosa-dosa kami serta kesalahan kami ya Allah, lalu siapakah yang akan menghapus? Tidak ada yang mampu menghapus dosa dan kesalahan kami kecuali Engkau ya Allah. Jadikanlah puasa selama dalam bulan Ramadan, ibadah-ibadah yang ada dalam bulan Ramadan ya Allah, mampu menghapus dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, kealpaan-kealpaan kami ya Allah. Ampunilah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, mudahkanlah dalam kehidupan kami ya Allah untuk meraih ridha-Mu. Mudahkanlah dalam kehidupan kami ya Allah untuk meraih ampunan-Mu. Mudahkanlah dalam kehidupan kami ya Allah untuk meraih rahmat-Mu ya Allah. Curahkanlah rahmat-Mu kepada kami, kepada istri kami, kepada pasangan kami, kepada anak-anak kami, kepada keluarga kami. Jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah keturunan anak-anak kami menjadi keturunan anak-anak yang saleh dan salehah. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami menjadi penerus sujud kami kepadamu ya Allah. Janganlah Engkau jadikan anak-anak keturunan kami jauh kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Bapak ibu kami ya Allah. Bapak ibu kami ya Allah. Pandanglah bapak kita semuanya. Pandanglah ibu kita semuanya.
Ya Allah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kesalahan kedua orang tua kami, kedua orang tua kita yang masih ada, ya Allah. Panjangkanlah usia dan umurnya dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Sehatkanlah badannya, wafatkanlah dalam keadaan husnul khatimah, wafatkanlah dalam keadaan husnul khatimah. Bagi kedua orang tua kita yang sudah tiada, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya, ya Allah. Hapuskanlah segala kesalahan-kesalahannya, ya Allah. Terimalah segala amal kebaikannya, ya Allah. Jadikanlah kuburnya menjadi raudhah min raudhatil jannah, taman dari taman surgamu, ya Allah. Janganlah engkau jadikan kubur kedua orang tua kami wadin min wadil nar, yaitu jurang daripada jurang api neraka, ya Allah. Jauhkanlah orang tua kami yang sudah tiada, ya Allah. Jauhkanlah dari fitnah kuburnya, jauhkanlah dari azab kuburnya. Selamatkanlah kedua orang tua kami, ya Allah. Tempatkanlah di dalam surgamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi hari ini kami mohon kepadamu, ya Allah, hapuskanlah seluruh kesalahan dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, engkaulah yang maha mengampuni, engkaulah yang maha menerima taubat. Jadikanlah kami golongan orang-orang yang bertaubat. Jadikanlah kami golongan orang-orang yang mustaghfirin. Jadikanlah kami golongan orang-orang yang soleh. Jadikanlah kami golongan orang-orang yang muttaqin. Jadikanlah kami golongan orang-orang yang baik. Kumpulkanlah kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkanlah kami dengan orang-orang yang soleh, orang yang taat kepadamu, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, irhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd.